Welcome back again with us di Salah Umpan. Gimana bahasa Spanyol saya? Muchas gracias, mi amor. Progres ya. Ya. Latihan berapa lama tadi? Ngafalin 5 menit. Tadi nanya chat GPT dulu. Iya. Sekalian aku tadi nanya prediksi untuk besok. Wih. Iya. Artinya apa artinya? Artinya apa tadi? Halo semuanya, apa kabar? Gitu. oke. Menarik. Nice ya. Nice. Ente nice try. Muchas Tapi- gracias. Oke. Tapi pertandingan hari ini juga nice try semua Nice try, loh. nice try. Nice Real. lah, nice. Top. nice. Hari ini tadi ada dini hari ada. Iya, Meksiko dan juga South Africa. Benar sekali, yang pagi jam 9. Ada South Korea Korea. Selatan melawan Ceko. Aku sampai lupa loh tadi, aku bangun tidur. Ku terus mandi gak? Nah, aku terus mandi, tapi ada aku terus nonton bola. Oh iya benar. Faktanya seperti itu. Tapi- Tune in. Gimana kabar bapak-bapak ini setelah tadi malam menonton 2 pertandingan yang seru banget? Dengan usia segini kurang tidur pasti. Karena pertandingan jam 2 mewajibkan kita melihat karena pembukaan Piala Dunia juga seru kan. Oh, Iya. bagus, mewah, Lihat ya, ada grande. Shakira. Shakira itu Kayak langganan Piala Langganan Dunia ya. Piala Ya, Dunia. dan fakta uniknya, Shakira lebih sering ada di Piala Dunia daripada Itali. Nah, itu benar sih. Itu unik. Akhir-akhir ini. Tapi kan maksudnya 3 itu kali. dia langsung kayak dunia aja gitu loh. Iya, iya. Aduh. 3 kali dia tampil buat pembukaan tahun 2010 di Afrika, Lapangan. 2014 di mana ya? 2014 Di Di Brasil ya. berhasil kan? Pokoknya 2014 lalu 2026. Yang ikonik yang 2010 Bener. Waka Waka itu kan. Iya. Sami Waka Waka Polres itu. Bukan. Bukan. Sorry. Wakatobi kan bisa. Oh iya sih. Wakapolres selalu jabatan, Bang. Emang lagunya yang kali ini kayak kurang bisa dinyanyiin gitu gak sih? Belum, mungkin belum. Belum terbrainwash aja kita Iya. masih. Mungkin ya, Mungkin ya. mungkin ya. Kayak joget doang gitu loh. Iya, Nyanyinya iya. kayak susah gitu. Tapi memang kayaknya kita banyak banget hal-hal yang kembali dari tahun 2010. Ya. Iya kan? Salah satunya adalah pertandingan yang pertama ini. Balik Ya, lagi kayak ke betul. tahun 2010 lagi nih. Meksiko dan juga South Africa. Ya. Tapi kali ini Meksiko kayaknya bisa balas dendam ya. Ya. Karena memang South Afrikanya nggak dikasih kesempatan joget-joget. Nah, iya bener. Kalau yang dulu kan sempat joget-joget. Karena dulu welcome to Afrika. Iya. Iya. Oh, Sekarang sebelum dibalik ya. sebelum welcome lari ke Meksiko. situ ada yang berbeda saat pembukaan Piala Dunia ini Mm-mm. menyanyikan lagu anthem masing-masing negara, semua pemain berada di dalam lapangan. Perhatian nggak? Biasanya kan pemain 11 aja pengganti kan. itu ada di bench. Mm-mm. Ini sekarang semuanya ada di dalam lapangan. Ikut Karena berdiri. kebetulan ada pembagian pecah suara 1, 2, 3. Gokil. Padus. Latihan di Padus Meksiko. Itu. Padus Afsel. Keren. Iya. Jujur latihan. Ya. Dan katanya bakal dipakai sampai nanti pertandingan terakhir. Oh. Format itu. Ritualnya jadi berubah ya sekarang ya. Oke, menarik. Tapi apakah nanti di akhir juga akan ada tayangan-tayangan apa drone bertebaran? Bertebaran, jadi bertebarangan. Sepertinya ya drone ya. Ya karena kan teknologi juga kan. Teknologi Amerika, show ya. Tapi bagus banget sih menurut aku openingnya itu. Iya, cakep ya. Ya kan? Mm-mm. Kayak wah, aku merinding sih. Dan aku juga di situ Makanya tadi macet ya Darmo ya. Itu opening Piala Dunia bukan? Aduh, nggak ada hubungannya. Ada nobar yang bikin macet. Ya nobarnya masih belum juga, tapi kayak kita seru banget kalau misalnya bisa ngebahas perkara pertandingan yang pertama Yes. yang officially akhirnya open nih mulai hari ini ya guys. Meksiko dan juga South Africa yang bisa 2-0. Ya. Aku tadi nonton langsung disambut dengan golnya si Quinones ini. Quinones. Ya, itu Iya. menit awal 10 9 Menit ya. 8. 9. Haha. Sebelumnya ada peluang dari Jimenez karena kan kita melihat bahwa dengan dukungan supporter yang stadion 80.000 penonton full dengan sampai Meksiko tuh di hari itu libur sampai dibuat libur untuk bisa. Karena semua pegawainya berangkat ya. Iya kan? Semuanya Nonton. izin Kalau nggak nonton. gitu juga semuanya pasti macet ya. Udah nggak usah kerja. Oh, Tekanannya pun. WFS. Work from stadion. Oh iya betul. Ada yang bawa Semua laptop, gini ada ya? yang pakai headset, dia sambil kerja. Gitu, itu pun akhirnya membuat tekanan sendiri dan pembuktian Meksiko di 15 menit pertama Full press ke depan. untuk menyerang Afrika Selatan, membuat Afrika Selatan nggak bisa ngapa-ngapain. Dia benar-benar terkurung dan Stres. Tapi harus aku akuin Pressure. selama the whole match ya, seluruh pertandingan jelek sih Afrika Selatan menurutku ya.
kayak nggak bisa lepas sih sebenarnya. Kayak nervous. Karena kan memang kalau kita ngeliat ball possession-nya aja kan 60-40 lah ya. Itu biasanya kan memang pembagian saham bisnis ini kok jadi ball possession gitu 60-40. Kenapa jadi Sebenarnya kayak nggak bisa keluar sih. Dia dia berusaha pengen keluar tuh dengan tetap bola kaki ke kaki gitu ya. Nggak mau long ball. Tapi akhirnya satu kesalahan berhasil dimanfaatkan. Soalnya menurutku Mexico juga mainnya nggak yang spektakuler banget gitu loh. Cuma karena si Afsel ini banyak kayak nggak connect umpan. Aku ingat banget ada momen pemainnya Afsel dia kayak di sayap kiri, terus dia bisa kecoh ke kanan, terus dia ngumpan jauh ke kanan, datar. Kan cerdas gitu loh. Maksudnya resiko tinggi gitu loh. Akhirnya ke intercept kan, akhirnya serangan balik Mexico. Tapi netizen juga bilang kalau misalnya pertandingan di babak pertama ini bisa dibilang membosankan sebenarnya. Oke. Karena semuanya sama-sama main aman. Ada deg-degannya Ya tapi mungkin kali ya. kayak 10 menit pertama sebelumnya gol itu memang Meksikonya ya kita masih bisa ngelihat serunya lah ya karena kan kayak yang peluangnya Jimenez itu juga kan dapat cutback langsung di volley itu. Karena biasanya gini Nares, biasanya pelatih itu 15 menit pertama itu dia coba formasi ya kayak itu. Nanti setelah 15 menit berjalan dia bakal ngelakuin perubahan di tiap-tiap menit-menitnya. Nah, yang dilakukan sama Meksiko di 15 menit pertama, semua pemain berlari untuk bisa dapetin itu bola. Pemain yang nggak pegang bola pun dijaga. Akhirnya Afrika keteteran dan akhirnya setengah dari pertahanan Afrika dipaksa untuk mundur dan mereka tetap nggak pakai long ball, main bola-bola pendek dari belakang. Akhirnya kesalahan terjadi dan membuahkan gol itu. Iya, soalnya berawal dari blunder ya golnya ya. Betul. Quinones berawal dari apa namanya? Kontrolnya nggak Panik. Gitu kayak. Salah kontrol dia salah pilih arah ternyata ada yang ngepres gitu kan. Tapi nggak tahu nih kepanikannya ini berdampakkah juga sama ini bukan pertanyaan sih pernyataan sebenarnya. Boleh, coba nyatakan. Berdampak juga sama kartu merah yang mereka dapetin di pertandingan pertama ini. Ngaruh, pasti ngaruh. Apalagi kan yang kartu merah pertama ya kalau dibilang ya udah mau gimana lagi. Mau nggak mau dia harus ambil foul itu kalau enggak. Tapi kartu merah menurutku itu ini sih si siapa penyerangnya Mexico emang apa ya mengambil advantage ya. Maksudnya kayak nunggu kan. Dia tahu kalau dia bakal dipepet, kakinya disangkut-sangkut. Aku lihat banget agak gregetan sih kakinya diangkat banget ke belakang supaya apa ada interaksi yang itu menurut kamu tapi menurut aku juga bukan kedudang apa bahasa kedugangnya bola banget bahasa pundit kedugang ketekling enggak salah ketenggor kedung. Terus menurut aku memang itu beneran kayak gitu. Maksudnya kalau Diko kan bilangnya tadi itu adalah dibuat-buat ya. Bukan dibuat-buat. Make the most gitu loh, kayak apa memanfaatkan. Iya, ada momennya, ya udah berlebihan juga. Tapi kalau menurut aku ya memang itu refleksnya nggak sih? Betul, itu keputusan akhir yang harus dilakukan back saat kondisinya memang dia namanya professional foul. Jadi dia memang harus melakukan itu supaya pemain yang ketinggalan bisa kembali untuk ke pertahanan, tapi resikonya dia juga harus di kartu merah itu udah kayak sudah dengan resiko itu dia sudah terima. Sudah paham. Udah tahu karena kan kalau itu udah orang terakhir kan soalnya. Betul. Dia langsung ketemu kiper, nah itu pasti begitu dia foul nggak mungkin cuman dikasih kartu kuning, itu dia sudah tahu. Dan dramanya udah nggak ada tuh. Liatin wasitnya udah kayak Cyclops gitu kan. Iya, Pak. Iya, langsung. Robotik banget loh wasitnya udah itu. nggak bisa dibantah pun udah nggak bisa. Setiap mau dibantah pun dia pasti alasannya gini. Ayo ngomongin aku dari ini nih, dari ruangan ini. Udah nggak ada yang bisa bantah wasit sekarang. Tapi emang aku ngerasa wasitnya juga berbeda ya, kayak nggak tahu lebih keren gitu loh. Iya. Bukan fisiknya ya. Tapi tampilannya kan. Jadi menurut kamu lebih metik ya, lebih metik kan. Lebih kayak ion. Karena mulus. Kurang ceper dikit jadi Tesla itu. Wow, jaduk tuh kena polisi tidur. Tapi mungkin kita bisa sama-sama ngelihat juga ya pemain-pemain yang tadi aja baru bertanding di opening dari World Cup 2026 itu kayak gimana aja. Kita bisa lihat sama-sama di situ mulai dari Ya, emang kalau kita lihat secara rating juga si Afsel emang drop sekali ya. Ya itu maksud aku rating tadi. Jimenez itu berapa? 8. Jimenez 8, dikasih 8. Dikasih 8 ya, gila. Ya, itu kan bikin gol sih. Gol untuk mediang. Kembali benerin sih. Itu harusnya kebanyakan. Untuk ayahnya yang baru saja meninggal. Oh iya. Tapi tahu nggak golnya Jimenez itu dari kepala, lutut, kaki, dari sundulan kepala yang mana kepalanya dia itu sedang udah nggak 100% fit karena 9 tahun yang lalu saat
lawan Arsenal tuh kepalanya Jimenez tuh tabrakan terbentur dengan David Luiz kalau nggak salah. Dan akhirnya dia harus pakai topeng kan. Recovery 9 bulan untuk sampai dibenerin retak apa tengkoraknya gitu. Iya, tengkoraknya. Ya, biasanya kan dia pakai topeng. Kalau yang kemarin kan dia pakai kayak Zoro. Iya, di samping gitu loh. Dan itu membuktikan kalau pemain kalau udah bela negara itu udah sakit mau kayak gimana pasti. Iya. Tapi kemarin juga banyak netizen yang merasa bahwa tuh pemain nggak akan turun nih kayaknya. Jimenez. Nggak akan turun nih Jimenez ini. Ternyata dia mau memberikan persembahannya. Persembahan. Ya karena gimana pun tetap bintangnya cuman dia mentoknya. Kita nggak bisa bilang Jimenez bintang banget, tapi memang mentoknya Meksiko ya. Apa sih? Kenapa dia ditakuti? Ya striker andalan. Jimenez. Aku gak mikir ke situ lagi. Itu udah disiapin dari rumah, udah disiapin. Nyari nih kalau pas bahas Jimenez itu udah kayaknya. Jimenez. Ya. Tapi kita bakal lihat juga ya guys untuk highlight di babak yang pertama dulu nih kayaknya yang banyak sejarahnya. Nah, ini terciptanya gol ya. Pertama Jimenez berawal dari blunder. Iya, kesalahan. Tapi itu kolong ya, kipernya tuh. Iya, kipernya lewat sela-sela apa? Dia nggak refleks langsung nutup gini loh, tapi kayak dia pengen buang tendang gitu loh. Ini dari pertandingan sejak peluit awal dibunyikan tuh memang udah Afrika udah nggak bisa keluar dari tekanan kan? Kayak bener-bener yang ini bola dipasing kemana ya bola? Ya gitulah. Demam panggung juga nggak sih? Kayaknya ada demam panggung. Ada feeling aku sih kayak gitu ada ya. Chance-nya nggak berhenti bro dari pertama kali pertandingan stadion tuh udah berhenti, yel-yelnya tuh udah nggak berhenti sampai pertandingan selesai. Mungkin bisa dibilang bahwa kayak gini, pertandingan ini kan dejavu sama tahun 2010. Exactly. Masalahnya 2010 itu di mana mereka main sebagai tuan rumah. Jadi kayak ini keluarga aku semua nih. Nah, ketika ini pertandingan kembali lagi di tahun 2026 setelah 16 tahun dia main di lawannya kandang. Lawannya kandang. Kandangnya lawan. Kembali aja. Enggak apa-apa tapi bener kok. Aduh, kandangnya lawan. Lawannya kadang diem dilawan juga. Aduh. Di kandangnya lawan. Nah. Gitu. Jadi kayak wah, pertandingan pertama di Meksiko, vibes-nya segitunya dilihat orang sedunia kayak ya aku sih di situ ya nangis ya aku. Nggak ngompol alhamdulillah itu. Ada ditunggu kartel di luar. Alfonso Fulgoso. Telenovela. Itu bukan kartel kayak Marimar. Iya, telenovela dia. Jatuhnya Marimar. Telenovela sih. Baiklah. Mungkin kita akan lihat untuk ke babak kedua kayaknya ya. Karena tadi babak pertama kan kita udah bilang bahwa itu ada cetak gol di menit ke-8 gitu. Ya. Terus habisnya itu ya udah akan bergulir di babak kedua. Kita akan intip bagaimana highlight dari babak kedua kali ini. Jimenez bikin gol seperti tadi udah kita bilang. Babak kedua lebih berani. Afrika akhirnya berani bermain terbuka, berani pegang bola lebih sering, dan akhirnya menyebabkan Meksiko juga berhati-hati kan, juga pengen meraih kemenangan, dan akhirnya ada beberapa peluang dari Afrika yang tercipta di babak kedua. Walaupun nilainya kecil, tapi aku rasa ada pengen perubahan dari Afrika untuk bisa jadi pembeda lah di sama ini sih, sama aku pembukaan pertandingan. Sama aku notice juga ada beberapa kali percobaan tendangan jarak jauh. Iya, dan jauhnya jauh banget sih. Kayak cuman yang penting aku punya stats pernah nge-shoot gitu kan. Iya. Itu bukan tendangan jarak jauh, itu tendangan jarak waduh sih kok. Tendangan LDR. Dan juga di babak kedua ini kartu merah pertama ya. Kartu merah pertama di sama Yaya. Oh iya betul. Sama Yaya. Iya, orang ini pemain Afrika kan? Ya. Namanya Yahya. Elmi, Tantowi, Yahya. Si Yaya itu di menit ke-49. Oh iya, aku ngapalinnya Yaya karena orang-orang ngomongnya Yaya. Jadi Yaya panggilannya Tole. Si Tole. Yaya si Tole kena kartu merah. Baru gol ini. Baru gol Jimenez. Terus habis itu menit 83 kena kartu merah lagi si Zwane. Meksiko juga kena kan? Karena tangannya main aja sih itu. Iya. Dia kan dia lari, dia ngerem kan itu sebenarnya. Dia lari mau ngerem, cuman tangannya main jadi kena kartu merah. Kena kepala. Cuman yang sayangnya itu kan dia menit 83 ya. Sedangkan kartu merahnya Meksiko itu kan baru ada lagi menit di injury time kan ya, 90 plus 2 gitu. Iya. Nah, dalam waktu yang ya katakanlah 9 menit ini ya sayangnya Meksiko nggak bisa memanfaatkan 11 lawan 9 itu tadi. Kelihatan frustasi udah di gol kedua ini, Afrika udah lebih frustasi, mainnya juga udah
tusuk ya, tabrak masuk. Tusuk. Yang penting maju. Iya, dan akhirnya ini nih yang kemarin dibahas sama kita yang episode kemarin kalau tentang peraturan yang 1 menit pemain yang ada di luar lapangan. Betul. Itu aku baru tahu tadi tuh, dengan ternyata kalau begitu ada pelanggaran, pemain itu ngerasa cedera dari pemainnya Meksiko dan berusaha buat ngulur waktu. Wasit itu tuh dia nyampaikan ke pemain itu, oke nggak apa-apa kamu keluar, cuman kamu di luar 1 menit. Nah itu bakal merugikan bagi tim yang kalau dia. Nah itu aku maksudnya itu ternyata karena kemarin waktu kamu jelasin sama aku, maksudnya 1 menit di luar ngapain ya? Oh bisa makan, bisa. Enggak, 1 menit doang. Iya kan? Itu bahkan belum kekirim tuh ininya. Bisa. Ternyata itu. Jadi efektivitas dari permainan jadi lebih solid, lebih padat. Soalnya ditawarin nggak apa-apa kamu mau ngulur waktu boleh di luar, cuman kamu baru masuk lagi setelah 1 menit loh ya. Nah, Gokil. Jadi dia jatuh di situ, nanti nggak apa-apa. Akhirnya berdiri lagi tuh Sam. Ya makanya kalau misalnya dia tetap di situ, tapi nanti kamu harus tetap keluar dulu di luarnya 1 menit tapi ya gitu kan. Nah, pasti nggak mau kan, maksudnya nggak bantu tim dong. Gitu. Wasitnya oke sih tapi. Wasitnya oke. Aku merasa wasitnya ini sangat-sangat amat capable ya untuk pertandingan pertama. Karena ini kan pasti di-highlight oleh banyak orang gitu. Mungkin kalau pertandingan-pertandingan selanjutnya kan namanya wasit pasti ada yang bisa dibilang kecolongan lah, bisa dibilang wasit bayaran lah, apa segala macam. Memang bayaran sih. Bayaran. Iya. Kalau nggak bayaran kerja bakti. Iya benar. Bayaran. Sedekah ya. Sedekah bumi. Kita lihat ini ada match stats-nya dari yang pertandingan pertama. Sangat dominan sekali Mexico. 16 tendangan berbanding 3, 60% berbanding 39,5. Tapi shots on target relatif imbang. Tapi kayak shots on targetnya 2 itu yang jarak jauh deh si Afrika ya. Sama satu yang pelan banget itu. Iya. Kartu kuning 1 berbanding 2 dan kartu merah juga 1 berbanding 2. Cukup banyak kartu yang keluar tapi tidak ada kartu Pokemon. Gak ada, soalnya masih mahal. Masih dikip. Karena buat invest itu mas. Tapi gini nih, kalau misalnya tadi kita lihat mulai dari statistiknya pas segala macam, kayak kebaca banget Meksiko ini jauh lebih stabil ya. Cuman kan gak bisa dibilang dia akan aman terus gitu. Ada beberapa PR-PR yang harus diperhatikan gitu. Apa aja menurut pundit? Pundites. Aduh pengamat bola aja kali ya, pundit nanti. Anda menyerang itu kan, jangan sampai Anda menyerang itu ke kita. Kan aku cuma berusaha untuk ini ya, menggiring kalian. Betul. Jadi ya seperti nama aku kan jangan ya. Diko Punditranto nih. Wah. Ini boleh, kalau ini boleh. Sebagai insan bola yang sudah menyaksikan sepak bola sejak Piala Dunia 98. Ih gila. Saya pakai bajunya. Zidane bahkan masih kecil waktu itu. Ini juga World Cup 98. Saya kira Axel sudah tidak mampu bersaing ini ya. Ya kayaknya sudah ketahuan juga kalau dia tuh kalau di belakang panikan kan. Benar. Ya pasti akan match-match berikutnya pasti akan di-press. Sama kayak Meksiko waktu ini nge-press gitu ya. Sedangkan kalau Meksikonya dia dapet PD-nya sih. Karena kan dia tuan rumah, kalau sampai match pertama itu mainnya jelek atau kalah atau seri, match-match berikutnya dia makin beban tuh. Karena di awal dia udah menang, harusnya match berikutnya dia udah lebih tenang, jadi mainnya bisa lebih nemu. Berarti udah kelihatan nggak kalau Meksiko Korsel yang lolos? Sepertinya sih akan kayak gitu ya. Iya, so far kalau dari pertandingan awal ya, kita kalau ngomongin nanti juga soal South Korea juga Mexico stabil sih. Tapi bisa juga kalau misalnya akselerasi Afrika Selatan lawan Korea, itu fisiknya Afrika tuh juga kuat loh. Nah, itu nanti kita akan bahas. Karena kan maksudnya Afrika sama Asia tuh tetap jauh secara fisik. Karena Asia Afrika ada di Bandung. Kesel banget. Jalan Asia Afrika tiba-tiba. Asia Afrika yang banyak pocong-pocong itu kan? Iya bener. Pocong amen ya. Lucu banget lu. Sampai lupa aku mau ngomong apa. Afrika gimana nih? Oh iya. Afrika berat tapi semoga bisa berbenah. Paling nggak bisa ngegolin kayak atau apa. Iyalah ya. Biar nggak bisa pulang lah. kosongan gitu loh. Meskipun pemainnya berkurang ya. 9 kan berarti ya? Enggak, next match dia tetap main 11. Masa biar main terus? Jangan ada pemain lain. Ini jokes loh ya, ini jokes yang ini jokes. Ini sengaja jokes. Enggak ada kebenaran. Udah disapuin tuh padahal. Oke, kalau gitu oke. Ya cuman kan 2 pemain yang kena kartu merah ini nggak akan bisa main di pertandingan berikutnya. Benar. Nah itu maksud aku. Harus ditambal-tambal. Ya,
support Afrika dengan ketik Rex spasi Afrika kirim. Ya namanya juga kan. 3662 ya. Ya. Selanjutnya untuk pertandingan yang kedua hari ini di jam 9 pagi Yes. itu ada South Africa. South Korea. South Korea sama Republik Ceko. Republik Czekia. Dengan skornya 2-1 untuk Korsel ya. Betul. Ini berkat Jenny nih pasti. Jenny dan juga Rose. Nah, Ya, aku tadi nonton. Seperti tadi bangun tidur, aku terus nonton bola. ya Tidak sikat gigi dan tidak mandi dulu. nggak nonton Ruben Onsu berarti udahan ya. Pagi-pagi. Apa judulnya? Pagi-pagi ambiar. Ambiar. Ini yang ambiar ternyata pertahanannya Ceko. Waduh, gimana pertahanan Ceko di pertandingan kedua hari ini? Babak pertama relatif flat ya. Relatif flat. Nggak ngapa-ngapain. Relatif gak ngapa-ngapain. Korea mendominasi secara possession, tapi serangannya juga sering gak nyampe ya. Betul. Agak relatif buntu. Korea nyerangnya bagus, Yes. Ceko juga pertahanannya oke. Bener. Alhasil ya 0-0 tuh memang ya wajar terjadi karena peluang terjadi pun itu cuman 2 atau minim lah dari itu pun dari long ball lalu didapat Yes. dari striker dari Korea Selatan. Son pun juga ada peluang dari tendangan dari jauh, tapi Korea nggak bisa berhasil untuk masuk ke kotak penalti dari Ceko karena Nembusnya susah banget. Nembusnya sih, susah. kan. nembus susah. Mungkin kita Itu ngeliat sih awal. dari squad yang diturunkan dulu kali ya. Boleh dong. Ini adalah pemain-pemain yang diturunkan langsung oleh negaranya masing-masing saudara-saudara. Ya. Dan iya ini Kenapa dia. jadi komentator? Tuh lihat 3-4-3 ketemu 3-4-3. Betul. Dan Ya. cukup mengagetkan sebenarnya si Hwang Hee-chan juga nggak langsung main dari awal ya. Yang Echan dia benar. Iya betul. Itu Jadi itu benar membuktikan apa ya pelatih baca dulu tuh permainan, ya kan? Betul. Benar nggak dibaca? setuju dulu? aku. Maksudnya kayak ini membuktikan kalau kebintangan bukan faktor untuk masuk line up lagi Oh, kan. nggak bisa. Kalau Sekarang udah udah sistem Faktor banget. timnas sudah Sistem nggak bisa banget. gitu. Dan yang paling viral banget hari ini pemainnya namanya cuman Ada itu ada. Momen dia kayak. iya, gitu. Oh. Itu siapa tadi yang masukin? Oh. Terus jawabnya, Oh. Iya. Ini kayaknya jadi highlight juga di hari ini ya. Tapi kita akan masuk ke highlight-highlight yang ada di babak pertama dulu nih. Nah pertama ada highlight gak sih? Soalnya jujur agak gak ngapa-ngapain. nggak ada. Ada Ini babak kedua ya? Ini babak kedua. Babak Ini babak pertama kedua, gua- highlightnya cuma itu aja Ya, dari Son sempat ada peluang. nggak ada juli beri serangan, semuanya patah nggak sampai di Gak sampai di sepertiga pertahanan masing-masing Bener. karena tengahnya bener-bener saling jual beli serangan akhirnya ya itu. Tapi seru. Nah, golnya di babak kedua ini, di awal babak kedua dari Ceko, ini membuktikan banget ketakutan ungkapan hari soal Jepang yang selama nggak kena bola tinggi, bola atas, Betul. pasti Oh, bisa iya, nguasain. betul. Nah, ini beneran nih, ini throw in, Kenanya sama nih. header, atas. itu akan menjadi titik lemah tim-tim Asia sih yang harus Iya. dieksploitasi. Dan Makanya- lemparannya itu kayak Arhan ya. Wah, Jadi Arhan. Kayak lurus Arhan tapi handuan. bukan yang kayak ada trajektorinya gini tapi yang lurus aja nyampe jauh gitu. Aku rasa babak kedua ini Ceko juga sudah ngerti kalau mereka kuat di duel-duel udara, Yes. juga pengen mengusahakan bola-bola crossing umpan silang gitu ya. Mm-mm. Tapi Korselnya juga kalau menutup ruang itu juga jago, Betul. Nah. jadi nggak bisa dapat bola. Bener, juga. salah satu poin yang aku lihat dari permainannya Korsel, mereka itu apa ya istilahnya ya? Transisi. Jadi ketika ketutup ke blok, itu kayak udah satu pemain udah Udah semua balik aku semua. siap kan, untuk semua segera nutup. menyerang. Ada cover semua setiap kali. Terus lewat pada tuh saat cover. pada saat membawa bola Membelok. pun kecepatan dari pemain Korsel itu bisa ngasih opsi Exactly. buat pemain-pemain Exactly. yang bawa bola tuh buat pilihannya makin banyak. Kalau aku bawa bola di sini nih, itu benar-benar bisa ngasih buka ruang buat ini enak kesana ini Ya, kesana. detailnya benar-benar diperhatiin banget tuh sama Korsel ya. Jago Korsel. Ceko akhirnya keteteran tuh babak kedua ball position lebih banyak Korsel ya. Banyak Korsel dan Jauh Iya. malah. kayak mereka tuh selalu dipaksa untuk putar badan sih. Kalau merhatiin Bener, apa enggak. setuju Jadi aku. kayak setiap kali dia jagain gini, selalu dipaksa untuk putar badan ke sana. Passingnya selalu dibuat kayak gitu terus. Jadi kayak meskipun dia mungkin karena lebih tinggi, ngelangkahnya lebih Iya. besar, tapi karena jadinya kan badan itu kalau orang gede berat ya. Iya. Putar badan tuh berat. Jadi Secara kelihatan langsung manuver, ya. lari semua, kenceng semua sih Koreanya. Korea gokil. Dan kalau kita ngebahas soal golnya Korea yang menyamakan kedudukan, aku suka sekali. Cakep. Ini sangat jenius. Itu aku inget banget prosesnya. Umpan-umpanannya banyak kanan kiri, betul, kanan ya. kiri. Ini nggak niat nyerang apa gimana kan mikirnya kan? Kanan kiri, telah kebuka dikit, Langsung masuk. Koko satu ini. Koko satu ini. Bukan Koko dong, Opa dong. Opa! Opa betul Opa Hwang Ibom ini masuk ke sela-sela itu tiba-tiba si playmakernya ini si pengumpannya kayak lihat aja gitu kayak di sudut mata kayaknya.
dia masuk. Di umpan lambung kecil, umpan terobos gitu, lambung kecil terus ditutup sama back, dia tidak gopok, tidak panik, di feint ya, di sepak bola segala macam. Terus dicotek, Pak. Dicotek itu apa bahasa Indonesianya? Dicungkil. L1 segitiga. Kotak dong. L1 kotak, bener. Segitiga mah ngumpan dia. Ini kedewasaannya dia juga, ya karena dia main di Liga Eropa kan, dia main di final sekarang nih, nomor 6. Tenang sih dia. Iya, jadi tenang. Gokil. Pokoknya timeline-nya ini ya, timeline-nya ini adalah setelah Ceko bikin gol, yang dianulir ya. Bukan, belum. Ceko bikin gol, lalu pelatih ngerespon tuh, dia memasukkan Son ditarik keluar, diganti pemain baru, lalu Ceko juga ngerespon, begitu pas wah penyerangnya kok diganti nih, Ceko ngerespon langsung memasukkan 3 pemain sekaligus. Benar. Nah itu yang menyebabkan akhirnya tengahnya Ceko, menurutku ya, nanti salah lagi, kurang bisa beradaptasi dengan tempo perang ini, pace-nya kenceng kan? Kenceng banget. Nah, akhirnya pemain yang baru masuk itu dia nggak bisa adaptasi, ini harus jaga siapa, akhirnya menyebabkan dia punya ruang dan terjadilah gol. Iya, mungkin dia kayak baru masuk terus gitar aku jaga siapa nih, mukanya kok sama semua. Ya ngomong ini makanya kayak gini. Jadi jangan Opa. Jadi enggak apa-apa. Opa Sam. Iya kan? Dia kayak masih bingung gitu loh, nih aku jaga siapa. Iya, itu. Jadi bawa ke karakter ya. Song Heung-min pas udah ditarik kok masih ada. Tadi di belakang loh, kok di depan gitu. Belum pernah ke Petra soalnya ya. Uka Petra. Ini soalnya aku inget banget sih yang penyetak gol ini, dia itu tadinya kan kayaknya ditempel sama pemain. Betul. Terus dia putar terus badan. Dia mundur kayak yang keluar, terus si pemain yang jaga ini gak ikut mundur lagi. Dia gak ikut ngepres, dia jaga daerah, ternyata kosong. Lobang tuh antara dua back, dia masuk lewat tengah-tengah situ. Terus yang pegang bola juga notice kalau dia lepas, gokil. Tapi gak tahu kenapa di pertandingan kedua di hari ini justru lebih banyak orang yang kebakar daripada pertandingan pertama. Ya karena udah pagi mungkin ya, udah lebih panas. Bisa juga. Tapi nggak cuma di Indonesia doang maksud aku. Lebih panas. Lebih hype. Terus habis itu baca komen-komenan yang mulai dari X sama di threads itu juga lebih panas. Kayak gitu. Aku nggak tahu mungkin apakah ini juga karena dua cara permainan yang berbeda. Atau mungkin juga pemainnya banyak yang familiar juga sih. Ya lebih kenal lah ya daripada ngenalin pemain Afrika Selatan dia. Oke. Kita akan lihat untuk match statnya. Yes. Di pertandingan. Gol kedua. Oh, ini gol kedua dulu. Nah, ini ada tercipta gol kedua karena yaitu counter attack ya, serangan dari sisi kanan lalu dipassing, di crossing, ditarik ke itu udah ke depan gawang. Itu udah refleks tuh. Refleks aja udah tinggal. Eksekusi akhir dari semua pemain Korsel ini bener-bener yang udah matang ya, semua pemain bagus, itu bagus enggak panik. Dan ini menurutku juga kekuatannya tim Asia ya, udah umpan datar aja. Jangan tergoda untuk crossing lawan. Udah nggak usah lawan besar-besar. Lupakan. Tapi itu bisa dikontrol loh. Iya, bisa. Karena kan biasanya kan orang kalau misalnya dipancing jadinya panas karena dia di dalam lapangan gitu kan, kayak kepancing. Tapi mereka benar bisa Ya udah sistem juga sih, sistem yang udah dilatih. Latihannya gitu juga pasti kan. Dan kan sempat sebelum gol ini kan sempat ada golnya dari Ceko yang dianulir. Dan itu pun juga udah template latihan. Jadi kayaknya Ceko ini juga banyak latihan bola mati. Jadi kan makanya golnya kan lemparan ke dalam. Exactly. Itu udah kelihatan tuh backnya ditahan sama striker. Terus ini orang kedua nih masuk di belakangnya buat ngambil headingnya. Itu udah kelihatan latihan banget. Dan aku juga melihat dan memperhatikan kalau mereka lawan South Korea kan seperti aku bilang ya, Asia kan badannya lebih kecil. Mereka nyari pelanggaran di dekat kotak penalti. Supaya mereka bisa crossing tanpa dihadang-hadang. Gokil. Tapi kalau misalnya boleh dikulik lagi ya, sama gol yang dianulir. WDYT. Memang offset sih. Dia itu memang offset. Karena kan opsinya memang mereka ngerasa kurang memaksimalkan umpan-umpan crossing lambung ya. Jadi karena itu nggak terjadi, lini tengahnya nggak bisa kreatif, dikepung segitu banyaknya Korea. Ini kayak main sama 20 orang deh gitu. Iya, bersakit penuh. Kecil-kecil gitu ya. Iya kan, terus makanya akhirnya mereka nggak bisa. Tapi begitu ada peluang, hampir 70% semua membahayakan gawang dari Korea. Ya benar. Kan? Itu aja sih kurang maksimal. Itu kalau bisa dapat sisi sayap yang selincah dan sekreatif siapa contohnya ya di masing-masing negara, itu bisa bahaya juga, bisa kebobolan juga Korea. Iya makanya. Ya dia udah nggak ada net fat gitu, udah nggak ada ya. Lawas banget. Tapi ada kemarin ya, ada di bench ada itu net fat tuh. Net fat ada ya? Udah kayak Wolverine dia. Udah kayak. Cuman kalau ada pemain yang kreatif di sisi sayap, dia bisa crossing, dia bisa ngelewatin orang, itu mungkin beda ceritanya ya. Ada di Ceko tuh nomor 5. Siapa nomor 5 ya? Nomor 5 tuh ada
Kita cek dulu ya. Nomor 5 dari Ceko. Koval. Itu yang Soval ya. lemparan ke dalam. Yang buat nyamuk kan? Sovel so good. Sofar. Nah, itu yang nomor 5 itu yang membuat jadinya gol di lemparan itu. Exactly. Itu yang paling kreatif di Ceko. Itu pun benturannya bola-balik. Iya. Dihantam terus sama. Jadi Korsel tuh ngerasa saat kamu ada di setengah lapangan tak biarin, tapi kamu saat sudah sepertiga lapangan mau masuk kotak penalti, berani buat duel sampai pun ditabrak. Bener. Fisik. South Korea meyakinkan. Let's go. Yes, nabung langsung sini. kita ke match start. Ya, sangat dominan sekali Di opa-opa ini ya. Iya. 15 Kayaknya berbanding 61%-nya tuh banyak di menit-menit akhir itu loh benar-benar dikuasai sama Exactly. Iya. Ya loh, ini kartu agak minim kartu ya. Tendangan ke gawang relatif berimbang, tapi kayaknya agak soft spoken, jadi tidak banyak pelanggaran yang keras. Ya memang harusnya kayak gitu sih, fun game. Fun Football. Mini soccer. Nggak, maksudnya dari pertandingan pertama tadi tuh kayak udah panasnya tuh. Karena mungkin dejavu 16 tahun sebelumnya gitu. Jadi kayak wah gitu loh, hurek gitu kan. Moshpit. Ini adalah standings dari grup A ya. Ya. Mexico ya tentunya mencetak gol lebih banyak di nomor 1. South Korea kebobolan jadi 2. Ceko dan South Africa ya. Iya, sesuai prediksi ya. So far nih dari games yang pertama masing-masing pertama ya gini gitu. Baru nanti seru akan pertandingan kedua, ketiga. Ini tebakan kita yang kemarin episode pertama ya gini ya, sama. Masih sama ya. Masih sama. Masih on trajectory. Gak butuh Mama Lauren. Lanjut lagi ya, kita akan pertandingan hari ini nih gitu. Akan ada lanjut lagi pertandingan selanjutnya. Yang pertandingan pertama itu ada Kanada versus Bosnia. Bosnia, betul. Ini adalah nama-nama pemain-pemain ya yang diturunkan oleh dua negara ini. Exactly. Gimana yang mulia untuk pemainan-pemainannya, Sam, gimana? Kalau yang Kanada sih memang mereka kehilangan Alphonso Davies ya. Iya, ternyata nggak main loh dia kayaknya. Kemungkinan dia nggak main, tapi nggak tahu, nanti kita lihat, siapa tahu mepet-mepet nih ya kan, nanti akan dimasukkan. Jadi sisa Jonathan David aja yang ada di depan gitu, yang masih bisa diandalkan, sama Buchanan itu yang memang dia mainnya di kanan, Buchanan. Iya. Sesuai dengan nama. Sesuai dengan nama. Dia tahu gak ya kalau itu sesuai? Nggak tahu, baru mereka tahunya dia orang ya. Iya, makanya. Dia tahu kan ada Pak Girim gitu. Wow, Dan kalau Bosnia sih dia ngandalin banyak pemain tua-tua juga ya, karena Edin Dzeko masih main loh. Terus ada Kolasinac itu yang sehat Kolasinac dulu Arsenal ya. Dulu Arsenal. Ada kolak pisang karena belum puasa. Kebetulan sudah lewat ya momen lebaran. Tuh, dan Kanada kan juga tuan rumah, jadi harus ada motivasinya lagi gitu ya. Jangan sampai malu-maluin gitu. Kemarin kita juga bilang bahwa Kanada ini akan menang juga ya sebenarnya. Salah satu yang dijagoin ya. Gitu. Kanada juga banyak tim-tim mudanya. Jadi pemain muda, betul. Ngebut-ngebut nih Kanada nih. Nah, yang Bosnia tipikalnya harusnya lebih gampang melihat juga sih, peluang di bola-bola mati karena ya itulah. Ini ngalahin Italia loh. Dia nyingkirin Italia loh Bosnia ya. Di kualifikasi. Ya karena dia bos. Iya. Terus jadi emang punya power. Kemana nih? Iya betul. Jadi dia kuat. Kalau Chung Nia PR ya. Iya. Chung Nia. Ada bos, ada kacung. Oh, Chung Nia. Tapi intip lah kita ya sama Opta Analyze-nya di sini. Bisa sekretaris Nia lu. Kanada versus sama Bosnia tetap ya. Peluangnya memang lebih besar Kanada sih. Cuman ya bola itu bundar. Benar. Ya betul. Itu bener tuh. Itu perlu di-highlight. Semua bisa terjadi di sepak bola. Perbandingannya juga ya lumayan banyak sih sebenarnya ini. Iya. Kalau misalnya untuk nanti malam Bosnia bisa melawan Kanada, itu akan jadi pertandingan yang seru banget. Seru banget, apalagi nanti pada waktu pembukaan di Kanada. Ini kan semua nih Kanada pertandingan pertama berarti pembukaan untuk negara Kanada kayak tadi pagi Meksiko. Sebentar lagi Amerika. Nah, Kanada diharapkan semangat nanti dari penyanyi Katy Perry yang sekarang berpacaran dengan mantan perdana menterinya menjadi lebih semangat ya. Nyanyi Firework kan lagunya. Kanada kan bisa Justin Bieber loh padahal.
Iya benar juga. Kanada. Cuman udah lonely girl. Iya. Kebanyakan Mas, karaoke pool dia sekarang. Coachella. Masa di depan stadion sama laptop gini dia nanti. Bentar ya, aku nyari lagu dulu ya, nggak mungkin juga. Kemarin kan Bieber waktu di Coachella kan sebutannya kan apa? Biebercella. Biebercella. Kenapa harus nggak Coach Justin kan nggak sih kan Coach Justin Bieber. Takutnya kalau Coach Justin nanti main bola di situ atau jadi pundit beliaunya. Nanti dia ngambil balon tepuk dipukulin. Wow, viral dan viral. Oke lanjut. Kita viral. untuk prediksi selanjutnya ada USA versus dengan Paraguay. Ini adalah pemain-pemain yang akan diturunkan juga di nanti malam. Seru. Dan ini kayaknya lebih pressure juga ya buat USA, apalagi kalau dibandingin tuan rumah yang lain kayaknya memang yang lebih banyak diomongin tentang USA. Ya. Paling adidaya juga secara negara ya. Cuman ya kita juga masih nggak tahu karena USA juga suaranya di belakang kayak kemarin saya bilang. Tidak diunggulkan juga. Ini dari grup D anyway gitu ya. Kita akan lihat langsung aja untuk Opta Analyze-nya juga guys di sini. Relatif berimbang. Ya. Relatif berimbang. Karena Paraguay juga dari masa ke masa juga salah satu kekuatan Amerika Latin ya. Betul. Amerika Latin yang memang performanya tuh nggak bagus-bagus banget tapi stabil dia. Stabil. Selalu ada orang-orang tertentu kayak satu jagoannya yang di depan yang memang bisa diandalin gitu. Dan Amerika Selatan kan mainnya bola pendek sama keras gitu ya. Yes. Ya. Dan Amerika Latin di bola jauh lebih bagus daripada USA. Setuju. Ya. Tapi secara peringkat FIFA Amerika ini peringkat 16 kalau nggak salah per 1 April kemarin, sedangkan di Paraguay ini peringkat 40. Enggak, Amerika mana ada yang jelek sih, nggak mungkin. Jago Pasti dia. itu suzon banget aku ya kayaknya. Karena kan gini, kalau kualifikasinya mungkin lebih berat Paraguay kan. Dia kan ketemu Brasil, negara-negaranya Argentina yang jago-jago. Kalau USA waktu kualifikasi kan ketemunya negara lebih kecil-kecil kan. Iya. Jadi federasinya lebih satu federasi sama negara-negara yang tidak unggulan. Iya, jadi dia menang terus, jadi FIFA poinnya bisa dapat banyak. Masuk akal, betul. Oke, jadi gimana nih prediksi skor aja ya kita masuknya ya. Yes. Untuk pertandingan yang pertama tadi tuh ada Bosnia Herzegovina sama Kanada. Berapa itu kira-kira? Aku menjagokan. Aku 2-1. Aku menjagokan untuk Kanada. Bosnia kayaknya akan mencetak. Oke, 100 ribuan ya. Murah. Lo kan masih banyak pertandingannya. 102 lah. Kayaknya sih tetap Kanada yang akan menang sih. Kamu Kanada. Oke, tim aku ya kamu Sam ya. Kanada. Ready? Bosnia lagi aku. Bosnia kan? Wah, ini seru banget. Bosnia, kita di kan? sini aja 2-2 nih. Oke. Bosnia sama Kanada ya kita sama. Dari Bosnia Kanada udah kita akan beralih ke USA Paraguay. Ini aku USA. Aku USA. Sama sih. Iya, aku USA. Harus Ikutan USA. dong. Sorry. Aku tadi mau nanya Sam apa? Kok nggak sih aja? Kok saya USA juga? Aku sama kamu bro. Nggak butuh ini. Udah nih, berarti skornya belum ya untuk USA Paraguay. USA Paraguay, aku jago USA. 3-0? Enggak, tipis. 1-0 mentok. Tapi kan kayaknya 2-0 sih. Aku 2-2, aku sayang ayah. Amerika ya? Amerika sih, paling Pulisic lah. Christian Pulisic. Ya, bisa jadi Oke Amerika. lah ya. Kamu ready berapa red? Sempat ngelawan 2-1 lagi aku. 2-1. Menang tapi Amerika. Menang Amerika. Oke, 2-1 untuk Amerika berarti ya. Untuk kalian gimana guys? Boleh tebak skor di bawah, boleh ngomong-ngomong masalah prediksi kalian semuanya. Kita tunggu di kolom komentarnya. Ramaikan dong konten-konten kita karena kita akan selama 1,5 bulan ini ya, bisa dibilang kita akan setiap hari bakal nemenin kalian semuanya. Oke, thank you so much buat Sam, Ready, Samuel lagi. Iya, aku Samuel. Dan Diko. 10 tahun loh ada koncoan iki. 10 tahun kita bersahabat. Diko terima kasih juga dan buat kalian juga terima kasih udah menyaksikan kita di sini. Saksikan terus konten Salah Umpan. Oh, ya. Namanya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.